warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kayaknya suaranya enggak ini, coba dulu, maaf. Yang sama-sama kami hormati tes. Yang mana nih, Bu? Ini maaf katanya apa tuh gemah gitu jadi ya. Iya. Sama aja. Tes. Yang ini aja. Yang kami hormati para ustazah, para pengurus majelis taklim. Majelis taklim apa namanya, Bu? Assalam. Ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takdim kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di bulan Muharram yang mulia, di rumah Allah yang mulia, juga di majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, tema pengajian sore hari ini adalah al-istighfar, siyaguhu wa awqatuhu wa ahammiyatuhu wa fawaiduh. Istighfar, redaksinya, waktu-waktunya, urgensinya, dan juga faedahnya. Apa istighfar itu? Dari kata istaghfar, yastaghfiru istighfaran. Kalau ada fi'il atau kata kerja
diberi tambahan hamzah, sin, ta, maka faedahnya adalah lit tolab, dalam rangka meminta atau memohon. Jadi istighfar adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksi istighfar itu luas. Setiap kalimat yang mengandung makna permohonan ampunan kepada Allah, maka itu disebut istighfar. Terkadang Nabi membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, seperti dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalau diterjemahkan, aku memohon ampunan kepada Allah, Zat yang Maha Agung, dan aku bertaubat kepadanya. Terkadang Nabi membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, sungguh Engkau Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, in kunna lana uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid mi'ata marrah. Aku pernah menghitung Nabi itu di satu majelis membaca 100 kali. Apa yang beliau baca? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, sungguh Engkau Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi redaksinya luas, tidak terbatas. Pokoknya setiap kalimat yang mengandung makna meminta ampunan kepada Allah, maka itu adalah istighfar. Tapi dari sekian banyak kalimat istighfar, mana yang paling afdal? Yaitu sayyidul istighfar. Ibu hafal semuanya insyaallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa sayyidul istighfar ini adalah istighfar yang paling afdal? Karena di dalamnya tidak hanya berisi permohonan ampunan kepada Allah, di dalamnya ada iktiraf. Seorang hamba mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya juga ada pengakuan seorang hamba akan dosa-dosanya di hadapan Allah. Dan di dalamnya juga ada kalimat tauhid yang menafikan segala bentuk penyembahan, kemudian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat ini istimewa. Kalau diterjemahkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ada iktiraf, ada pengakuan seorang hamba bahwa Tuhannya adalah Allah. Kemudian la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau.
Ada nilai-nilai tauhid di sana. Dia menyerahkan seluruh penyembahannya hanya untuk Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali hanyalah Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Dia mengakui kebesaran Allah. Dia ada di dunia ini itu karena diciptakan oleh Allah. Dia sadar penciptanya adalah Allah, maka dia harus taat kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana abduka, aku ini cuma hambamu. Jadi kita semua ini adalah hamba. Hamba itu apa, Bu? Budak. Budak itu mulia atau biasa saja? Biasa saja. Ya, kita itu budak. Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas kita sombong di dunia, karena kita ini semuanya, apapun profesi kita, kita hanyalah budaknya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku selalu berada di antara perjanjian denganmu semampu aku. Kita semua punya janji dengan Allah jauh sebelum kita diciptakan. Apa isi perjanjian kita dengan Allah? Hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah. Maka kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan dalam rangka menunaikan janji itu semampu kita. Maka kenapa ibu-ibu assalam hari Kamis sore, padahal ini hari kerja, tapi tetap mengaji, dan yang hadir banyak, penuh. Jangan-jangan kalau hari libur masjid ini nggak muat. Ini dalam rangka menunaikan janji kita kepada Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya perilakuku. Kita semuanya punya perilaku buruk, punya dosa. Ada nggak Bu yang hadir di sini yang nggak punya dosa? Silahkan tunjuk jari. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Aku mengakui seluruh nikmat-nikmatmu kepadaku. Kita sehat, nikmat dari Allah. Kita punya keluarga yang bahagia, nikmat dari Allah. Ibu punya suami yang saleh, bertanggung jawab, penuh cinta kasih sayang, itu nikmat dari Allah. Ibu punya anak-anak yang saleh salehah, itu nikmat dari Allah. Ibu punya rezeki, tinggal di komplek yang nikmat seperti ini, udaranya bersih, airnya bersih, tetangganya saleh salehah semuanya, itu nikmat dari Allah. Wa abu'u bidzambi, aku pun mengakui seluruh dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Makanya istimewa. Ada nilai-nilai tauhid, ada pengakuan akan kebesaran Allah, ada pengakuan terhadap dosa-dosanya di hadapan Allah, selain di dalamnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini istimewa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, man qalaha minan nahari muqinan biha famata
min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di siang hari, dia meyakini kebenarannya, lalu dia pun wafat di hari itu sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili muqinan biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari, dia meyakini kebenarannya, dia wafat sebelum subuh, maka dia pun termasuk ahli surga. Makanya ibu rutinkan setiap hari, setiap malam membaca sayyidul istighfar, supaya kalau kita diwafatkan oleh Allah, kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami redaksinya, berikutnya kapan waktu-waktu kita diperintahkan untuk membaca istighfar? Ada banyak sekali waktu dan kesempatan kita diperintahkan untuk membaca istighfar. Pertama, yaitu indat thaharah, ketika bersuci. Dalam kesempatan apa saja ketika bersuci itu kita disuruh membaca istighfar. Kesempatan pertama, ketika kita keluar dari kamar mandi setelah buang hajat. Biasanya ibu kalau keluar kamar mandi habis buang hajat, itu doa yang mana yang ibu baca? Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya, betul, 100, tidak salah. Tapi dalam satu riwayat Nabi membaca ghufranaka. Artinya apa? Aku memohon ampunanmu. Ini kalimat istighfar. Jadi kesempatan pertama dalam bersuci yaitu ketika keluar dari kamar mandi setelah buang hajat. Kesempatan kedua dalam masalah bersuci yang kita diperintahkan untuk beristighfar, yaitu setelah selesai berwudu. Ibu kalau habis berwudu, itu doa mana yang ibu baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini juga benar. Bahkan kata Nabi dalam hadis ya riwayat Umar, siapa yang setelah wudu membaca doa tadi, maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia boleh masuk lewat pintu mana yang dia suka. Makanya penting ibu-ibu banyak menghafal doa supaya mudah mengamalkannya. Karena kalau tidak hafal, itu kira-kira habis wudu baca apa diem? Insya Allah diem. Tapi kalau hafal, maka dia insya Allah membacanya. Makanya pengajian yang sukses itu pengajian yang nambah hafalannya. Hafalan Qur'annya nambah, hafalan hadisnya nambah, termasuk hafalan doa-doanya nambah. Bukan
pengajian yang sukses itu yang nambah seragamnya, ya. Maka majelis taklim as-salam insyaallah hafalannya banyak, ya. Ini waktu pertama. Waktu kedua yaitu fis sholat, di dalam menunaikan sholat. Ada beberapa tempat di dalam sholat kita diperintahkan untuk membaca istighfar, ya. Oh, tadi doa setelah wudhu belum, ya? Doa setelah wudhu yang kita di dalamnya membaca istighfar, yaitu sebuah hadis Nabi bersabda, man tawaddo'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Persis seperti doa Babu kafaratul majlis. Siapa yang setelah berwudu membaca doa tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau diterjemahkan, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau. Aku bertaubat, ya, aku memohon ampunan kepada engkau dan bertaubat kepada engkau. Nah, siapa yang membaca doa itu setelah wudu? Kata Nabi, kutibat fi raqqin summa tubi'at bitabain lam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka dicatat di sebuah kulit, kemudian dicetak, yang cetakan itu tidak akan rusak sampai hari kiamat. Ini tempat kedua di dalam bersuci yang kita disuruh istighfar, yaitu setelah berwudu. Nah, sekarang waktu kedua yang kita diperintahkan untuk beristighfar, yaitu fis sholat, di dalam sholat. Ada 4 tempat di dalam sholat kita diperintahkan untuk beristighfar. Pertama, yaitu saat membaca iftitah. Ibu, kalau iftitah biasanya baca doa yang mana? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betul 100, ya, tidak salah. Tapi dalam riwayat lain Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau diterjemahkan, ya Allah,
jauhkan aku dari dosa-dosaku, seperti Engkau menjauhkan timur dari barat. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosaku, seperti Engkau mensucikan kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan es. Di dalamnya ada istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi itu ketika iftitah beliau membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Kalau diterjemahkan, ya Allah, sungguh aku berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berikan aku ampunan dengan ampunan di sisimu, dan sayangi aku, sungguh Engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi di dalamnya lagi-lagi ada istighfar. Ini tempat pertama di dalam sholat. Tempat kedua di dalam sholat yang kita diperintahkan untuk istighfar, yaitu saat rukuk dan sujud. Ibu biasanya kalau rukuk membaca doa yang mana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul 100 tidak salah. Ya, enaknya ngajar ustazah begitu. Jadi kalau ditanya apa bisa. Ya. Jadi yang ibu baca itu sudah betul, sudah 100 nilainya. Tapi dalam riwayat, setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian melihat dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, maka bertasbihlah, sucikan asma Tuhanmu dan beristighfarlah. Sungguh Allah itu zat yang maha menerima taubat. Ada dua perintah di situ, perintah tasbih, perintah istighfar. Maka Nabi setelah turun surat An-Nasr, beliau merubah bacaan rukuk dan sujudnya. Beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, maha suci Engkau, dengan memujimu maka ampunilah aku. Jadi di dalamnya ada tasbih, ada istighfar. Ini tempat kedua di dalam sholat. Tempat ketiga yang kita diperintahkan untuk istighfar dalam sholat, yaitu saat duduk di antara dua sujud. Ibu kalau duduk di antara dua sujud, membaca 8 permohonan.
dari 8 permohonan itu, pertama apa Bu? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi dari 8 permohonan itu yang pertama adalah minta ampunan Allah. Ini tempat ketiga di dalam sholat. Tempat keempat di dalam sholat yang kita diperintahkan untuk istighfar, yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah itu biasanya doa yang mana yang ibu baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini betul 100 doa ini bahkan ditalqinkan oleh Nabi kepada para sahabat. Saking pentingnya minta berapa keselamatan. Pertama, ya, selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka jahanam, selamat dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, selamat dari fitnahnya Dajjal. Jadi itu benar. Tapi dalam sebuah riwayat, Nabi itu setelah membaca tahiyat akhir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli khotoyaya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Rabbi ghfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Wa jahli, dan kebodohanku. Wa israfi fi amri kullihi, dan melampaui batas dalam segala urusanku. Ma anta a'lamu bihi minni, sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya dibanding aku. Jadi doanya sekali lagi saya ulangi, Rabbi ghfirli dzunubi wa jahli wa israfi fi amri kullihi ma anta a'lamu bihi minni. Ya, ada istighfar di sana. Ini 4 tempat di dalam sholat yang kita diperintahkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini waktu kedua. Jadi waktu pertama ketika apa Bu? Bersuci. Waktu kedua ketika sholat. Waktu ketiga yaitu setelah menunaikan sholat. Ibu kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang ibu baca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan aku bertaubat kepadanya. Kata Nabi dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih
thalatha marrat ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali Ibu? 3 kali. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sekalipun sebanyak buih di lautan. Ibu pernah lihat laut? Kan ada buihnya. Itu buihnya sedikit apa banyak? Banyak. Maka sekalipun dosa-dosa kita sebanyak buih di laut, itu diampuni oleh Allah kalau kita beristighfar 3 kali setelah sholat. Makanya kalau habis sholat, luangkan waktu sejenak untuk zikrullah. Jangan seperti sebagian orang hari ini, ya, di sini nggak ada, di sini solehah semua. Tapi kadang di luar sana ada. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung yang dipegang apa Bu? HP. Langsung update status, langsung buka medsos, lupa beristighfar. Padahal ini amal ringan, keutamaannya besar. Ini tempat ketiga. Kemudian tempat yang keempat, yang kita diperintahkan untuk beristighfar, yaitu ketika masuk ke dalam masjid. Ibu masuk ke masjid tadi, baca doa yang mana? Bismikallahumma ahya wa bismika. Yang mana yang Ibu baca? Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni aku, bukakan untukku pintu rahmatmu. Jadi kalau masuk masjid, baca doa, jangan diem baik, tahu-tahu duduk, tapi baca doa terlebih dahulu. Ini tempat yang keempat. Tempat yang kelima, yaitu setelah selesai qiyamul lail. Ibu selesai tahajud, selesai witir, nunggu waktu subuh, kira-kira ngapain? Mohon ampun kepada Allah. Itu karakternya orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah di surat Az-Zariyat ayat 17 dan seterusnya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu nanti tempatnya di akhirat di surga, mengalir mata air di bawahnya. Kenapa mereka meraih nikmat yang begitu besar? Karena ketika di dunia ahli kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Kalau malam tidurnya sedikit, kira-kira karena ngapain Bu? Qiyamul lail, sholat tahajud, bukan nonton drakor, tapi karena tahajud. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, ketika waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Begitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka istighfar di waktu sahur ini waktu yang mustajab, waktu di mana kalau kita berdoa itu diijabah oleh Allah. Kata Nabi, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina
itu kalau sepertiga malam yang terakhir. Fayad'u ibadahu, maka Allah menyeru hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'u'ti, mana hambaku yang minta, pasti aku kasih. Yang minta rezeki, Allah kasih. Yang minta jodoh, Allah kasih. Yang minta keturunan, Allah kasih. Yang minta umur panjang, Allah kasih. Yang minta ilmu juga dikasih oleh Allah. Maka panjatkan semua permohonan ibu itu di sepertiga malam terakhir. Insya Allah diijabah oleh Allah. Lalu kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, mana hamba-hambaku yang minta ampunan, pasti aku berikan ampunan. Ini waktu yang keberapa sudah Bu? 5. Betul. Kemudian yang keenam, kapan kita itu diperintahkan untuk beristighfar? Yaitu ketika selesai dari sebuah majelis. Majelis apapun namanya. Majelis silaturahim, majelis rapat, rapat RT, rapat RW, rapat yayasan, dan lain sebagainya. Majelis halal bihalal, termasuk majelis pengajian seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa majlisan kathura lughatuh, siapa yang duduk di sebuah majelis maka di situ banyak tergelincirnya, banyak khilafnya, banyak kesalahannya. Sekalipun majelis pengajian, karena ustadz juga manusia, bisa salah. Jamaahnya juga manusia. Maka di antara bentuk ketergelinciran dalam pengajian apa Bu? Ustadznya datangnya telat, sudah telat, ceramahnya kelamaan, atau kontennya, ya, isi ceramahnya ada kesalahan. Ini ketergelinciran. Jamaahnya juga begitu, ya. Ibu-ibunya ada yang ngantuk, tapi di sini nggak ada, ya. Ada yang ngobrol. Ini ketergelinciran. Maka bagaimana supaya kita keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari kesalahan dan ketergelinciran? Kata Nabi, faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kanat kafaratan lidzalikal majlis. Lalu dia baca doa yang kita sebut doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, aku bertaubat dan mohon ampun kepada Engkau. Maka kata Nabi, bacaan kafaratul majlisnya itu menjadi penghapus kesalahan dan ketergelinciran yang ada di majelis itu, ya. Makanya biasakan kalau selesai bermajelis ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ini yang ke-6. Yang ke-7, ya. Kapan waktu di mana kita itu diperintahkan untuk beristighfar? Inda awakhiril umri, di penghujung usia kita. Ustadz, dari mana kita tahu kita ini sudah memasuki penghujung usia? Pertama,
dari hadis Nabi. Kata Nabi, umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Ibu sudah berapa? Ya. Ini kayaknya masih 25, Ustaz. Jadi kalau kita sudah 60, apalagi sudah lewat, berarti itu penghujung usia. Maka perbanyaklah istighfar. Kedua, dari isyarat-isyarat Allah. Allah itu banyak memberi isyarat dalam hidup kita. Ibu nanti sampai di rumah ngaca. Kalau lihat rambutnya kok sudah berwarna-warni. Ada hitam, ada kemerah-merahan, ada yang putih bersinar. Maka itu isyarat kita sudah memasuki penghujung usia. Demikian pula isyarat Allah berupa kesehatan. Ibu dulu duduk ngaji 2 jam nggak masalah, nggak ada gangguan. Tapi sekarang baru duduk 15 menit lutut sudah semutan. Ada, Bu? Ya. Sudah mulai resah. Sebentar-sebentar lihat jam. Ya. Posisi duduknya gonta-ganti. Itu isyarat dari Allah. Kita sudah di penghujung usia. Maka perbanyaklah istighfar. Ya. Dari mana isyarat itu? Yaitu ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Nabi setelah turun ayat ini itu banyak membaca istighfar. Apa sebabnya, Bu? Nabi faham surat ini itu isyarat dari Allah kalau ajal Nabi telah dekat. Nabi diutus ke dunia itu punya misi. Apa misinya? Mendakwahi manusia agar mereka menyembah Allah, agar mereka masuk ke dalam agama Allah. Kalau misi ini telah tercapai, bahkan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, berarti misi diutusnya Nabi telah selesai. Kalau misi sudah selesai, maka artinya Nabi sudah siap-siap menghadap Allah. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sampai membuat bab khusus, babul hithi alal izdiyad minal khair fi awakhiril umri. Bab anjuran memperbanyak kebaikan di penghujung usia. Ya. Ini tempat yang ketujuh. Setelah kita memahami waktu-waktu yang kita disuruh beristighfar, berikutnya apa urgensi dari istighfar? Istighfar ini penting. Apa sebabnya, Bu? Pertama, istighfar itu perintahnya Allah. Sebagaimana sholat perintah Allah, ngaji perintah Allah, infak sedekah perintah Allah, umrah haji perintah Allah,
Istighfar juga sama, perintahnya Allah. Bahkan yang diperintahkan untuk istighfar itu nggak cuma manusia biasa seperti kita, termasuk para nabi, para rasul, manusia-manusia terbaik. Mereka semua diperintahkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu minta ampunan. Ampunan itu nikmat yang mahal. Nanti kita bisa meraih surga Allah di akhirat. Itu syaratnya kalau diampuni oleh Allah. Makanya penting istighfar ini. Kedua, istighfar itu seruannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak cuma menyeru manusia menyembah Allah, tapi juga ngajak manusia untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya untuk istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Allah itu zat yang maha pengampun. Jadi ini seruannya para nabi dan rasul. Maka ini penting. Ketiga, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, istighfar ini sifatul anbiya wal mursalin, karakternya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu banyak beristighfar kepada Allah. Makanya mereka rata-rata punya istighfar. Nabi Adam, apa istighfarnya, Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, apa istighfarnya? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Yunus juga punya istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Musa punya istighfar. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya istighfar, yaitu sayyidul istighfar. Para nabi tidak cuma beristighfar untuk dirinya, tapi mereka juga mengistighfarkan saudaranya. Nabi Musa mengistighfarkan Nabi Harun. Rabbi ghfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, ampuni aku, ampuni saudaraku yaitu Nabi Harun. Masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Nabi Yusuf memintakan ampunan untuk saudaranya. Nabi Yusuf punya 11 saudara yang mereka pernah mencelakakan Nabi Yusuf, menceburkannya ke dalam sumur. Tapi lihat balasan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf beristighfar, memohonkan ampunan untuk 11 saudaranya. Diabadikan di surat Yusuf ayat yang ke-92. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf, tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah zat yang paling penyayang. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, perumpamaan Ramadan dengan 11 bulan lainnya itu seperti perumpamaan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya.
11 saudara Nabi Yusuf diampuni Allah, itu disebabkan istighfarnya Nabi Yusuf. Maka sama, kita bisa meraih ampunan Allah di 11 bulan kalau kita maksimalkan bulan suci Ramadan. Ya, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Setelah kita memahami urgensinya atau pentingnya, terakhir, ya, tinggal 10 menit. Terakhir, apa faidah istighfar? Pertama, istighfar itu zadud da'iyati ilallah, bekal terbaiknya para dai yang menyeru manusia ke jalan Allah. Kita semuanya ini da'iyah. Apapun profesi kita, yang ibu rumah tangga adalah da'iyah, yang pengusaha juga da'iyah, yang pedagang juga da'iyah. Jadi apapun profesi kita hari ini, kita punya tanggung jawab besar mengajak manusia ke jalan Allah. Tugas ibu ngajak, ya, Bu, ayo ngaji, Bu, ayo ke masjid. Ini namanya da'iyah, orang yang ngajak manusia kepada kebaikan. Maka para dai itu butuh bekal. Apa bekal mereka? Ya, pertama qiyamul lail, kedua istighfar. Makanya ulama tafsir mengatakan surat Al-Muzammil itu turun lebih dahulu dibanding surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Al-Muzammil ini memerintahkan Nabi untuk mendakwahi dirinya sebelum mendakwahi kaumnya. Bagaimana caranya, Bu? Satu, diwajibkan qiyamul lail, qumil laila illa qalila, bangun malam kecuali sedikit. Maka setelah ayat ini turun, qiyamul lail itu wajib hukumnya bagi Nabi dan para sahabat, sampai turun ayat terakhir, yaitu ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Maka barulah qiyamul lail dirubah dari wajib menjadi sunnah. Ini bagi para sahabat. Tapi bagi Nabi hukumnya tetap wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam itu, wahai Muhammad, tunaikan tahajud sebagai ibadah nafilah tambahan bagimu. Maksudnya apa? Bagi kamu wajib, tapi bagi umatmu sunnah. Ya. Kemudian di penghujung ayat 20 surat Al-Muzammil, Allah perintahkan untuk istighfar. Wastaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Ini dua bekal utamanya dai, qiyamul lail, istighfar. Baru kemudian turun surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangkit, berikan peringatan. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Apa rahasianya? Kenapa para dai itu harus punya bekal
qiyamul lail, dan juga istighfar. Karena yang membuat pesan dakwah itu bisa masuk ke dalam sanubari manusia itu sesungguhnya bukan retorika kita, bukan kekuatan hafalan kita, tapi pertolongan Allah. Makanya penting para dai itu membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dakwahnya bisa masuk ke dalam hati manusia. Ini pertama. Kedua, apa faidah istighfar? Yaitu maghfiratud dzunub, diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. May ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang mengerjakan keburukan atau berbuat zalim lalu mohon ampun kepada Allah, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dulu di zaman Nabi ada wanita melakukan kekhilafan, melakukan dosa, dan dosanya besar, yaitu melakukan perbuatan zina. Maka dia kemudian menyesal, dia bertaubat, dia mengaku di hadapan Nabi, dia siap menerima konsekuensi apapun dari taubatnya. Maka akhirnya Nabi menetapkan hukum rajam. Wanita ini dirajam sampai meninggal dunia. Tapi setelah wanita ini wafat, Nabi sendiri yang memimpin sholat jenazah atasnya. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Kenapa engkau sholatkan dia padahal dia berzina? Maka kata Nabi, "Laqad tabat taubatan law qusimat li sab'ina rajulan min ahlil madinati lakafathum." Sungguh dia telah taubat dengan taubat yang sebenarnya. Dia mohon ampun kepada Allah. Kalau taubatnya itu dibagi-bagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu masih cukup, saking jujurnya dengan taubatnya kepada Allah. Maka kita semuanya punya dosa. Dosa saya banyak. Kalau ibu-ibu ini dosanya sedikit. Kenapa ibu mau dengerin ceramah saya? Bukan karena saya hebat, tapi karena dosa-dosa saya ditutupi oleh Allah. Maka supaya dosa kita diampuni Allah, perbanyak istighfar. Ini kedua. Yang ketiga, istighfar itu menyebabkan al-mata'ul hasan, turunnya kenikmatan-kenikmatan yang baik dalam hidup kita. Maka di surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Hendaknya kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah turunkan kenikmatan-kenikmatan yang baik untuk kalian. Jadi istighfar itu enggak cuma berkaitan dengan diampuni dari dosa, tapi menyebabkan turunnya nikmat. Maka Imam Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, bahkan penduduk Basrah menjulukinya Sayyidut Tabi'in. Beliau pernah didatangi 3 orang. 3 orang ini punya masalah. Satu sering sakit, yang kedua rezekinya seret, yang ketiga sudah menikah sekian lama tidak kunjung punya keturunan.
Imam Hasan Al-Basri menasihatinya sama, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Maka tiga orang ini heran, wahai imam, masalah kami kan beda-beda, masa solusinya sama? Ini kawan sering sakit, ini rezekinya seret, ini nggak punya keturunan, masa obatnya sama, disuruh istighfar semuanya? Maka beliau kemudian membaca ayat 10 surat Nuh dan seterusnya yang saya baca di mukadimah tadi. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan kepada kalian, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, Allah berikan harta yang berlimpah, Allah berikan keturunan yang banyak, Allah hadirkan kebun-kebun yang luas dan sungai-sungai yang mengalir. Ya, masih banyak lagi faedah-faedah istighfar. Waktunya sudah habis. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tutup. Apa Bu? Doa. Baik. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, doa yang mustajab itu doa setelah amal salih. Mudah-mudahan silaturahim kita, iktikaf kita, thalabul ilmi kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa-doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdasy syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.